Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel saya, Opik Biatan. Dan semoga teman-teman semua masih dan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pemasangan master rem radial di motor M-Making ya teman-teman. Jadi kebetulan saya habis ganti atau habis pasang master rem radial, master rem set sama kopling. Terus untuk mereknya yang saya pakai ini teman-teman, TWM. Ini produk TWM ya teman-teman. Terus di video kali ini saya mau berbagi di motor M-Making ini apakah plug and play, apakah pemasangannya semudah itu, dan apakah ya semuanya tidak ada perubahan atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa menjadi buat referensi teman-teman kalau ada rencana atau keinginan untuk mengganti master rem set seperti ini. Jadi pemasangannya itu ternyata tidak plug and play teman-teman. Jadi dulu awalnya saya juga berpikir, saya kira begitu beli yang lama dilepas, yang ini dipasang dan begitu saja. Tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jadi apa saja yang harus dilakukan untuk mengganti master rem set ini? Dan walaupun mungkin ini ya tidak semuanya seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa jadi ada perbedaan tergantung merek atau mungkin tergantung bentuk master remnya itu sendiri atau mungkin tergantung dari cara teman-teman mengakalinya. Jadi di sini yang harus saya lakukan supaya ininya bisa terpasang, yang pertama ini teman-teman. Tidak kelihatan. Nah, melebarkan atau mencoak lagi lubang area spion ini teman-teman. Karena ini begitu terpasang, ininya sudah mepet dengan ini. Nah ini jauh teman-teman dari lubang spion di cover kepalanya ini. Jadi ini harus dicoak lagi, dilebarkan lagi. Nah, jadi saya lebarkan lagi dan itu kanan kiri teman-teman. Itu kanan kiri. Nah, dicoak lagi kanan kiri. Dan bukan itu saja. Saya juga harus mencoak cover kepalanya ini teman-teman. Ini yang atas. Kan ini butuh ruang yang lebih luas, makanya ini harus dicoak lagi. Nah, ini saya coak. Nah, ini juga yang di atas saya coak. Nah, sampai yang sini. Ini saya coak lagi. Nah, kemudian yang kanan juga. Nah, ini teman-teman. Ini saya coak. Nah, sampai di sini. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Jadi pemasangannya itu menurut saya tidak plug and play ya teman-teman. Tapi mungkin seperti yang saya bilang, mungkin kembali lagi tergantung merek atau mungkin tergantung bentuknya dari master rem itu sendiri. Tapi kalau untuk yang merek TWM ini, untuk bisa terpasang, ya itulah yang harus dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman.
Ini dicoak kanan kiri, ini dicoak atas bawah, begitu juga yang kanan dicoak atas bawah. Baru dia bisa terpasang. Jadi video ini saya buat teman-teman, mungkin bisa jadi referensi, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalau emang mau ganti master rem yang model seperti ini. Mungkin teman-teman ya mungkin sayang kalau untuk motornya dirubah atau dipotong-potong atau dicoak seperti ini, mungkin sebaiknya pakai yang bawaannya saja, pakai yang standarnya saja teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman ya tidak mempengaruhi apapun itu, ya bolehlah. Nah, kalau tampilannya dari belakang seperti ini. Dan semua pemasangan ini, perubahan ini, pemotongan, pencoakan, penghalusan, semua ini saya lakukan sendiri ya teman-teman. Jadi ya dimaklumi kalau mungkin tidak rapi, kalau mungkin agak berantakan, karena semuanya saya lakukan sendiri, saya semuanya kerjakan sendiri di rumah saja, dengan alat seadanya. Saya bukan mengerjakannya atau melakukannya di bengkel, tapi di rumah saja dilakukan sendiri. Ya, hasilnya seperti itu. Jadi untuk pemasangan atau penggantian master rem radial set seperti ini, ya tidak plug and play teman-teman. Jadi harus ada beberapa perubahan, harus ada diakali, harus ada yang dipotong, dicoak seperti itu. Baru dia bisa terpasang. Saya pun dulunya sebelum melakukan pembelian ini, sebelum melakukan penggantian ini, karena saya juga sebelumnya belum pernah memakai yang seperti ini, ya saya kira akan plug and play, kalaupun ada perubahan sedikit saja. Ternyata ini juga harus dicoak kanan kiri, coak, dan seperti itu. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang, ya intinya video ini mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman berniat atau ada keinginan yang sebelumnya juga belum pernah menggunakan atau pakai master rem seperti ini, untuk motor MX King-nya, ya itulah yang harus dilakukan, dan pasti ada perubahan dan pemotongan di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, supaya saya tambah semangat lagi bikin videonya. Jadi videonya kali ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.